tiga. Panca aksara lima kata, satu suara untuk budaya. Lubuk dijaga, alam bicara, panca aksara luar biasa. Pada video kali ini, kami akan menjelaskan salah satu bentuk kearifan lokal Indonesia, yaitu lubuk larangan. Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan budaya dan tradisi, termasuk dalam cara masyarakat mengelola alam. Sejak dahulu, masyarakat Indonesia tidak hanya memanfaatkan alam, tetapi juga memiliki aturan adat untuk menjaganya. Salah satu contohnya adalah tradisi lubuk larangan. Lubuk larangan adalah bagian sungai yang ikannya secara adat ada aturannya dalam mengambil jangka waktu tertentu. Larangan ini dibuat berdasarkan kesepakatan bersama masyarakat desa dan biasanya dijaga oleh ketua adat atau tokoh masyarakat. Tujuan utama dari lubuk larangan adalah untuk menjaga kelestarian ikan dan ekosistem alam. Sehingga dengan adanya aturan ini, masyarakat belajar bahwa alam tidak boleh dieksploitasi terus-menerus, tetapi harus dijaga demi keberlangsungan hidup di masa depan. Secara historis, tradisi lubuk larangan berasal dari masyarakat adat di wilayah Sumatera, terutama di daerah Sumatera Barat, Riau, Jambi, dan sekitarnya. Tradisi ini muncul karena masyarakat menyadari jika ikan di sungai terus diambil tanpa batas, maka lama-lamaan ikan akan habis dan sungai tidak lagi memberikan manfaat bagi warganya. Oleh karena itu, para ketua adat membuat kesepakatan untuk menetapkan beberapa bagian sungai sebagai lubuk larangan, yaitu wilayah yang tidak boleh diambil ikannya dalam batas waktu tertentu. Biasanya, pembukaan lubuk larangan dilakukan pada hari tertentu melalui acara adat. Pada saat itu, seluruh warga boleh menangkap ikan bersama-sama, dan hasilnya digunakan untuk kepentingan desa, seperti pembangunan fasilitas umum, masjid, atau kegiatan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa lubuk larangan bukan hanya tentang lingkungan, tetapi juga tentang kebersamaan dan kesejahteraan masyarakat. Cerita berjudul Lubuk yang dijaga menceritakan tentang seorang remaja desa bernama Raffi yang ingin memancing di sungai karena melihat banyak ikan besar berkumpul di satu tempat. Raffi merasa kesempatan ini sayang untuk dilewatkan, karena menurutnya semakin banyak ikan berarti semakin banyak pula yang bisa diambil. Dia menganggap sungai adalah milik semua orang, sehingga siapapun bisa mengambil ikannya kapan saja. Namun ternyata sungai tersebut merupakan wilayah lubuk larangan, yaitu wilayah yang tidak boleh diambil ikannya sebelum waktu yang telah ditentukan oleh masyarakat desa. Raffi awalnya tidak peduli dan menganggap aturan adat kuno tidak penting. Tetapi melalui penjelasan dari ibunya, temannya, dan ketua adat desa, Raffi akhirnya memahami bahwa lubuk larangan bukan sekedar larangan, melainkan untuk kearifan lokal untuk menjaga alam demi kepentingan bersama. Alur cerita dalam kisah ini menggunakan alur maju atau alur liner, yaitu cerita disampaikan secara runtut dari awal hingga akhir. Pada bagian awal, diceritakan Raffi yang tertarik memancing karena melihat ikan-ikan besar di sungai yang terlihat jernih dan tenang. Pada bagian tengah, muncul konflik ketika Raffi tetap ingin memancing meskipun sudah dilarang oleh warga, karena sungai tersebut merupakan wilayah lubuk larangan. Raffi merasa kesal karena tidak bisa langsung mendapatkan apa yang ia inginkan. Pada bagian klimaks, ketua adat menjelaskan makna sebenarnya dari lubuk larangan, yaitu agar ikan dapat berkembang biak, tidak habis, dan bisa dinikmati oleh seluruh warga secara adil. Pada bagian akhir, Raffi sadar bahwa menunggu dan menjaga alam justru memberikan hasil yang lebih baik bagi semua orang dibandingkan mengambil secara sembarangan.
Nah, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun cerita dari dalam. Tema cerita ini adalah kearifan lokal dalam menjaga lingkungan dan kepentingan bersama. Tokoh utama adalah Raffi yang memiliki sifat keras kepala dan cenderung mementingkan diri sendiri, namun pada akhirnya berubah menjadi lebih bijak dan peduli. Tokoh lainnya adalah Alia yang peduli dengan lingkungan, Ibu Raffi yang bijaksana, Pak Hasan sebagai ketua adat, Ika sebagai teman Raffi, dan Lina sebagai warga desa. Latar tempat cerita adalah sungai desa, latar waktunya sore hari dan hari pembukaan adat. Dengan suasana awalnya tegang lalu berubah menjadi damai. Sudut pandang yang digunakan adalah orang yang ketiga. Amanat dari cerita ini adalah kita harus menjaga alam, tidak serakah dan mematuhi aturan demi kepentingan bersama. Nilai budaya dalam cerita ini adalah tradisi Lubuk Larangan adalah tradisi warisan adat masyarakat Melayu dan Sumatera yang masih bertahan hingga sekarang. Nilai sosialnya, pentingnya kerjasama, musyawarah, dan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Nilai lingkungannya adalah kesadaran untuk menjaga ekosistem sungai agar tetap lestari dan tidak rusak akibat eksploitasi berlebihan. Nilai moral dalam cerita ini tidak serakah, patuh terhadap aturan, menghormati adat, istiadat, serta berpikir jangka panjang dalam mengungkapkan adat. Melalui pembahasan mengenai Lubuk Larangan, kita dapat mengetahui bahwa kearifan lokal merupakan bentuk kebijaksanaan masyarakat dalam mengelola alam secara turun-temurun. Tradisi ini tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan lahir dari pengalaman masyarakat dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Lubuk Larangan mengajarkan bahwa alam tidak boleh dimanfaatkan secara berlebihan. Dengan adanya aturan adat, masyarakat belajar untuk menahan diri dan tidak serakah dalam mengambil hasil alam, khususnya ikan di sungai. Selain menjaga lingkungan, Lubuk Larangan juga memperkuat hubungan sosial antar warga. Melalui musyawarah dan kesepakatan bersama, masyarakat belajar untuk saling percaya dan bekerja sama demi kepentingan bersama. Nilai yang terkandung dalam Lubuk Larangan sangat relevan dengan kehidupan saat ini, terutama dalam menghadapi berbagai masalah lingkungan seperti pencemaran dan kerusakan ekosistem. Kearifan lokal ini dapat menjadi contoh dalam upaya kelestarian alam. Dari cerita Lubuk yang dijaga, kita juga belajar bahwa kesadaran menjaga lingkungan harus dimulai dari diri sendiri. Perubahan sikap, tokoh Raffi menunjukkan bila manusia dapat berubah menjadi lebih peduli jika diberikan pemahaman yang lain. Dengan demikian, Lubuk Larangan bukan hanya sekedar tradisi adat, tetapi juga warisan budaya yang memiliki nilai pendidikan, moral, dan sosial. Jika nilai-nilai ini terus diterapkan, maka kelestarian alam dan keharmonisan masyarakat dapat terjaga hingga generasi mendatang. Jadi itulah penjelasan singkat mengenai Lubuk Larangan dari kelompok Panca Aksara. Terima kasih telah menonton. Dadah!